Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua kekayaan datang dari kerja keras. Sebagian diperoleh dari perjanjian terlarang yang dilakukan jauh dari mata manusia di sebuah gang sempit di Bandung. Suara mesin jahit masih terdengar setiap dini hari padahal bangunannya telah lama kosong. Konon, pemiliknya adalah seorang pemuda bernama Asep yang karena iri dan dengki rela menikah dengan jin demi kekayaan. Ini bukan sekadar cerita horor. Ini adalah peringatan tentang iman yang ditukar dengan harta dan harga mahal dari jalan pintas yang sesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gang Ciburial itu sempit, cukup untuk dua motor berpapasan dengan napas tertahan. Dinding rumah berdempetan, catnya kusam, sebagian mengelupas seperti luka lama yang tak pernah sembuh. Di sanalah Asep tinggal sejak kecil. Rumah peninggalan bapaknya, berdinding bata tanpa plester, atap seng yang selalu berisik saat hujan turun. Setiap pagi, suara mesin jahit tua milik ibunya menjadi alarm kehidupan yang tak pernah berubah. Asep sudah 25 tahun, tapi hidupnya seperti berhenti di tempat. Ia membantu ibunya menjahit pesanan kecil-kecilan permakan seragam sekolah, kebaya tetangga, atau baju lebaran yang dibayar separuh di muka, sisanya entah kapan. Tangannya cekatan, tapi rezeki seolah tak pernah mau menetap. Datang sebentar, lalu pergi tanpa pamit. Setiap sore, Asep duduk di bangku kayu depan rumah, menatap ujung gang. Dari sana, ia bisa melihat rumah Haji Darsa. Dulu rumah itu tak jauh beda dari rumah-rumah lain. Tapi 5 tahun terakhir, segalanya berubah. Temboknya tinggi, pintu besi, hitam mengilap, kamera CCTV di setiap sudut. Mobil-mobil besar keluar masuk, sopir berseragam dan truk pengangkut kain datang hampir setiap hari. Haji Darsa kini dikenal sebagai bos konveksi terbesar di daerah itu. Ratusan pekerja, puluhan mesin jahit, pesanan dari kota-kota besar. Orang-orang menyebut namanya dengan nada kagum. Rezekinya ngalir kawas cai, kata mereka. Mengalir seperti air. Asep mendengarnya sambil menunduk, menelan ludah yang terasa pahit. Yang membuat dada Asep sesak bukan hanya kekayaan Haji Darsa, tapi perubahan sikap orang-orang. Tetangga yang dulu akrab kini lebih sering menoleh ke arah rumah besar itu. Anak-anak kecil bermain sambil menunjuk-nunjuk mobil mewah. Bahkan ketua RT pun lebih sering mampir ke sana dibanding ke rumah Asep yang tak pernah berubah. Dulu mah sarua, gumam Asep suatu sore. Dulu bapakna oge, buruh jahit. Ibunya hanya menghela napas, terus menggerakkan pedal mesin jahit. Ulah loba ngabanding kun hirup Sep, unggal jalma aya jalana masing-masing. Asep tahu nasihat itu. Sudah terlalu sering ia dengar. Tapi semakin sering ia menatap rumah besar di ujung gang, semakin sulit menahan sesuatu yang merambat pelan di dadanya. Awalnya cuma iri. Lama-lama berubah jadi dengki yang diam-diam tumbuh subur. Malam hari menjadi waktu terburuk. Saat gang sepi dan lampu jalan berkedip-redup, suara mesin konveksi Haji Darsa masih terdengar dari kejauhan. Dengungnya konstan, seperti makhluk hidup yang tak pernah tidur. Asep membayangkan mesin-mesin itu bekerja tanpa henti, menghasilkan uang yang tak habis-habis. Ia berbaring di kasur tipis, menatap lenggit-lenggit rumah yang retak. Dalam gelap, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia ingat saat masih remaja, Haji Darsa sering nongkrong di warung kopi, mengeluh soal hidup yang susah. Mereka tertawa bersama, membicarakan mimpi punya usaha besar. Tapi kini, hanya satu mimpi yang menjadi nyata dan itu bukan milik Asep. Kenapa bukan gue? Bisik Asep pada dirinya sendiri. Pertanyaan itu terus berulang, malam demi malam. Hingga suatu hari, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah dipedulikannya. Haji Darsa jarang terlihat salat berjamaah di masjid. Setiap Jumat, lampu rumahnya justru padam total. Sementara aroma kemenyan samar kadang terbawa angin. Ada juga cerita buruh yang tiba-tiba sakit setelah bekerja lembur, atau mesin yang menyala sendiri tanpa listrik. Awalnya Asep menepis semua itu sebagai gosip kampung, tapi dengki membuat telinganya lebih peka. Ia mulai mendengar bisik-bisik di warung kopi tentang usaha yang naik terlalu cepat, tentang kekayaan yang tak masuk akal, tentang jalan pintas yang tak semua orang berani tempuh. Suatu malam, Asep pulang lebih larut dari biasanya. Ia berhenti di ujung gang, tepat di depan rumah Haji Darsa. Gerbang besi terbuka sedikit. Dari dalam, terdengar suara mesin jahit padahal sudah lewat tengah malam. Tak ada lampu, tak ada orang. Hanya suara itu, berdetak pelan tapi pasti. Untuk pertama kalinya, rasa iri di dada Asep bercampur dengan sesuatu yang lain. Rasa yang gelap, rasa ingin tahu yang berbahaya. Ia melangkah mundur, jantungnya berdegup kencang. Dalam hatinya, sebuah tekad mulai terbentuk. Samar tapi nyata. Jika memang ada jalan yang membuat orang seperti Haji Darsa berubah secepat itu,
Asep ingin tahu, tak peduli seberapa mahal harga yang harus dibayar. Dari gang sempit itu, keputusan besar perlahan lahir, keputusan yang kelak menyeret Asep ke dalam perjanjian yang tak seharusnya diucapkan oleh manusia manapun. Sejak malam di ujung gang itu, pikiran Asep tak pernah benar-benar tenang. Suara mesin jahit yang ia dengar dari rumah Haji Darsa terus terngiang di kepalanya. Bahkan ketika ia sudah kembali ke rumah dan memejamkan mata, dengungnya seperti menempel di telinga, berdenyut seirama dengan detak jantungnya. Setiap kali suasana sunyi, suara itu seakan muncul dari dalam rumahnya sendiri. Pagi hari, Asep kembali membantu ibunya menjahit. Kain-kain menumpuk di lantai, jarum berserakan di meja kayu. Biasanya, pekerjaan itu membuatnya lupa waktu. Namun kali ini, tangannya sering berhenti. Pandangannya kosong, melayang entah kemana. Asep panggil ibunya tanpa menoleh. Ulah ngalamun terus. Benangna bisa salah. Asep mengangguk, meski pikirannya masih jauh. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi mulutnya terasa berat. Ada sesuatu yang menahannya, seolah pertanyaan itu sendiri adalah pantangan. Syangit, aye. Keluar sebentar ke warung kopi di ujung gang. Warung kecil dengan bangku panjang dan meja yang permukaannya sudah licin oleh waktu. Beberapa lelaki duduk sambil merokok, membicarakan kabar terbaru. Seperti biasa, nama Haji Darsa kembali muncul. Pesanan Ayona nambah deui, kata seorang pria setengah berbisik. Tapi anha pabrikna sok sepi lamun pouting. Ulah, asal ngomong, sahut yang lain. Aya jalana masing-masing. Asep diam, tapi telinganya terbuka lebar. Kata-kata itu masuk dan berputar di kepalanya. Jalan masing-masing, jalan yang tak semua orang berani menyebutnya dengan suara keras. Malamnya, hujan turun tipis. Asep tidur lebih awal. Tubuhnya lelah tapi pikirannya gelisah. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah tempat yang tak ia kenal. Udara dingin menusuk, tanah lembab di bawah kakinya. Di kejauhan, terdengar suara perempuan melantunkan sesuatu. Seperti nyanyian tapi bukan lagu. Lembut, panjang, dan memanggil. Asep, ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Suara itu datang lagi, lebih dekat, membuat dadanya bergetar. Ada perasaan asing yang menyelusup, bukan takut, melainkan nyaman. Seolah ia telah lama menunggu panggilan itu. Asep terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi lehernya. Jam dinding menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Dilep, hujan sudah berhenti, tapi suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Ia mendengar suara pelan dari arah dapur, seperti langkah kaki yang diseret. Ibu, panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Asep bangkit, menyalakan lampu. Rumah itu kosong dan sunyi. Ibunya tidur pulas di kamar. Namun aroma aneh tertinggal di udara, aroma kemenyan yang tipis tapi jelas. Jantung Asep berdegup kencang. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu hanya sisa mimpi yang terbawa ke alam sadar. Keesokan harinya, Asep akhirnya memberanikan diri berbicara. Saat mereka makan siang sederhana, ia membuka mulut dengan ragu. Bu, ibu pernah dengar cerita soal orang yang tiba-tiba kaya? Tanyanya. Ibunya berhenti mengunyah. Ia menatap Asep lama, seolah menimbang kote kata yang baru saja keluar. Carita naon Dwi Ieu. Suaranya datar tapi matanya waspada. Yang jalannya lain, Asep melanjutkan pelan. Yang katanya pakai bantuan yang bukan-bukan. Wajah ibunya berubah tegang. Ia meletakkan sendok perlahan. Asep ulah sekali-kali mikir kadinya. Eta lain rezeki. Tapi musibah nu disamarkeun. Asep ingin membantah, tapi tatapan ibunya membuat kate kota itu mati di tenggorokan. Geus loba ningali, lanjutnya. Nu meunangna cepet, mayarna leuwih mahal. Jung biasana, lain anjuna sorangan an umayar. Ucapan itu membuat punggung Asep merinding. Ia terdiam, tapi di dalam hatinya, rasa penasaran justru semakin menguat. Larangan ibunya terasa seperti pagar tipis yang mudah ditembus oleh keinginan yang sudah terlanjur tumbuh. Malam kembali datang. Asep berbaring, mencoba memejamkan mata. Namun begitu ia hampir tertidur, suara itu datang lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Asep kali ini, ia tak langsung terbangun. Dalam setengah sadar, ia melihat bayangan samar di sudut kamar. Sosok perempuan, rambutnya panjang menjuntai. Wajan sejak malam munculnya jejak tanah di bawah kasur. Asep tak lagi bisa membohongi dirinya sendiri. Ada sesuatu yang sedang menuntunnya, menariknya perlahan tapi pasti ke arah yang tak pernah ia rencanakan. Ia masih membantu ibunya menjahit, masih duduk di bangku depan rumah setiap sore, tapi semua itu terasa seperti sandiwara. Pikirannya selalu melayang pada bisikan itu. Datanglah saat matahari hampir tenggelam.
Ia mencoba melawan. Beberapa malam ia membaca doa lebih lama dari biasanya. Memaksa matanya terpejam meski suara-suara halus kerap menyelinap di antara kesadarannya. Namun semakin ia melawan, semakin berat dadanya. Tidurnya gelisah. Mimpinya dipenuhi bayangan kabut dan suara langkah di tanah basah. Sampai suatu sore di warung kopi, Asep bertemu Mang Ujang. Mang Ujang bukan orang sembarangan di kampung itu. Usianya sudah lewat 60, rambutnya memutih, sorot matanya tajam dan sulit ditebak. Ia jarang bicara, tapi sekali membuka mulut, orang-orang biasanya memilih diam. Ada yang bilang Mang Ujang pernah ngalongok ke alam SJN melihat hal-hal yang tak seharusnya dilihat manusia. Asep duduk di bangku yang sama, menunggu kopi hitamnya. Mang Ujang menyalakan rokok, lalu tanpa menoleh berkata, "Anjun ker loba pikiran, Sep." Asep terkejut, "Mang, kumahanya hona?" Mang Ujang tersenyum tipis. "Duh, kudu dicari takeun. Bauna Gus karasa." Kalimat itu membuat tengkuk Asep merinding. Bau apa yang ia maksud? Asep tak berani bertanya. Mereka terdiam beberapa saat. Hanya suara hujan rintik-rintik di atap seng warung. Lamun ayanu nelepon dinasare. Lanjut Mang Ujang pelan. Ulah gancang nurutan. Sabab nu nelepon tusok hayang nulungan. Asep menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Tapi, lamun hirup karasa tu adil Mang, Asep akhirnya bicara. Lamun usaha biasa, tu ngahasil kun nanaon. Mang Ujang menghembuskan asap rokok perlahan. Jalan pintas sok aya, tapi sok aya tempat nu kudu didatangan heula jeung tempat tak tu kabeh jalma bisa balik kalawan utuh. Kata-kata itu seperti palu yang memukul kesadaran Asep. Ia tahu, pembicaraan ini bukan kebetulan, ada sesuatu yang sedang membuka jalan. Sore itu, tanpa banyak kata lagi, Mang Ujang berdiri. Sebelum pergi ia menepuk bahu Asep. Lamun ges nekat, ulah mawa niat satengah. Alam SJN tu resep kanu ragu-ragu. Asep pulang dengan kepala penuh. Langit Bandung mulai menguning, matahari turun perlahan di balik pegunungan. Bisikan itu kembali muncul. Kali ini tanpa suara, hanya dorongan kuat di dadanya. Sohibun sibuk di dapur. Asep mengambil jaket tipis dan berpamitan singkat. "Kamana, Sep?" tanya ibunya. "Kaluhur saya utik, Bu." "Ngara seger," jawabnya, menghindari tatapan. Ibunya memandang punggung Asep lama. "Ulah balik peuting tewing," katanya akhirnya, dengan nada yang terdengar lebih seperti doa daripada perintah. Asep berjalan menyusuri jalan kecil menuju arah pegunungan. Semakin jauh dari pemukiman, suasana semakin sepi. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat, daunnya bergesekan tertiup angin sore. Udara dingin menyusup ke tulang. Langkah Asep terasa ringan, sekaligus berat. Ringan karena dorongan yang kuat, berat karena rasa takut yang tak mau hilang. Di sebuah tikungan jalan tanah, Mang Ujang sudah menunggu. Tanpa banyak bicara, ia memberi isyarat agar Asep mengikutinya. Mereka berjalan masuk ke jalur setapak yang jarang dilewati orang. Cahaya matahari makin redup, kabut turun perlahan, menelan pepohonan di sekeliling mereka. Suara burung menghilang, digantikan oleh kesunyian yang terasa terlalu pekat. "Die ulah loba nanya," kata Mang Ujang. "Lamun aya nu ningali atawa ngade, engkola depoliri." Asep mengangguk, meski tenggorokannya kering. Setiap langkah terasa seperti menjauh dari dunia yang ia kenal. Di kejauhan, ia melihat sebuah tanah lapang kecil diapit batu-batu besar. Di tengahnya, ada gundukan tanah yang ditumbuhi pohon tua, dengan akar menjalar kemana-mana. "Matahari Gus rek tilelep," ujar Mang Ujang lirih. "Lamun kamundur. Ayona kasempetan terakhir." Asep menatap langit jingga yang perlahan berubah gelap. Wajah ibunya terlintas di benaknya. Disusul bayangan rumah besar di ujung gang, mesin-mesin jahit yang tak pernah berhenti, dan hidup yang selama ini terasa menghina. Ia menarik napas dalam-dalam. "Abdi moal mundur, Mang." Mang Ujang menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Hartina ti dia mah lain kuring nunungtun. Anjun sorangan no bakal dipapak." Saat matahari bener-bener tenggelam, udara di sekitar mereka berubah, lebih dingin, lebih berat. Asep merasakan sesuatu mengamati dari balik pepohonan. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar langkahnya ke tempat terlarang ini bukan sekadar pilihan, melainkan awal dari perjanjian yang perlahan mulai terbuka. Ia tak sepenuhnya terlihat, tapi senyumnya terasa nyata, terlalu nyata untuk sekadar mimpi. "Kalau kau mau lebih," bisik suara itu, "datanglah saat matahari hampir tenggelam." Asep terbangun dengan teriakan tertahan. Jantungnya hampir meloncat keluar. Ia menatap sekeliling. Kamar kembali kosong, tapi satu hal berbeda. Di bawah kasurnya, ada jejak tanah basah.
seolah seseorang baru saja berdiri di sana. Siak itu, Asep tahu satu hal, ia sudah berada di ambang jalan yang dilarang ibunya. Dan meski hatinya masih ragu, kakinya perlahan melangkah ke arah yang sama sekali tak ia kenal. Kabut turun semakin tebal ketika malam benar-benar menelan sisa cahaya. Tanah lapang itu kini seperti terpisah dari dunia lain, sunyi, beku, dan terasa lebih luas dari ukuran sebenarnya. Asep berdiri kaku di dekat pohon tua dengan akar menjalar, seperti ular tidur. Setiap tarikan napasnya mengeluarkan uap tipis. Mang Ujang berjongkok di dekat gundukan tanah, menaburkan sesuatu dari kantong kain lusuh yang dibawanya. Aroma kemenyan perlahan menyebar, menusuk hidung dan membuat kepala Asep terasa ringan. Api kecil menyala tanpa korek, seolah menyala sendiri. Begitu bahan itu menyentuh tanah, dengai keun sing hede, kata Mang Ujang tanpa menoleh. Nu bakal datang lain makhluk nu, bisa di pikiran ku akal. Ulah nyebut nami Allah dina lisan lamun tudip ente. Jung yunu pang penting nauloh ngarobah niat di tengah jalan. Asep mengangguk pelan, lidahnya kelu. Jantungnya berdegup begitu keras, sampai ia takut suaranya terdengar oleh sesuatu di sekeliling mereka. Angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun membeku di udara. Kesunyian yang jatuh bukan lagi sunyi biasa, melainkan sunyi yang menekan, seolah malam menahan napas. Dari balik kabut, terdengar langkah kaki pelan. Bukan dari satu arah, melainkan dari segala penjuru. Asep, suara itu muncul tanpa gema, tapi langsung bergetar di dalam dada. Suara yang sama dari mimpinya, lembut, halus, dan entah kenapa membuat lututnya hampir lemas. Kabut di hadapannya perlahan terbelah. Sesosok perempuan berdiri beberapa langkah dari Asep. Wujudnya samar, seakan terbuat dari asap dan cahaya bulan. Rambutnya panjang menjuntai, hitam pekat. Wajahnya cantik dengan cara yang tak wajar, terlalu simetris, terlalu tenang. Bertanya, gelap, dalam, seperti sumur yang tak punya dasar. "Inikah yang kau cari?" tanyanya lembut. Asep menelan ludah, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Seluruh tubuhnya ingin lari, tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Mang Ujang berdiri di sampingnya, suaranya berubah datar dan asing. "Lamun niat Gus bulet, sebut akad moal ngantosan jalma nu ragu." Perempuan itu melangkah lebih dekat. Udara di sekitar Asep langsung menjadi lebih dingin. Ia bisa mencium aroma tanah basah dan bunga layu dari tubuh makhluk itu. Tangannya terangkat perlahan, berhenti tepat di depan dada. Asep tak menyentuh, tapi cukup dekat untuk membuat kulitnya merinding. "Kau ingin apa, Asep?" bisiknya. "Kehormatan, kekayaan, atau sekadar tak ingin lagi merasa kecil?" Kata-kata itu menancap tepat di hatinya. Semua iri, marah, dan kecewa yang selama ini ia pendam mendadak mengalir ke permukaan. "Aku ingin hidupku berubah," jawab Asep akhirnya. Suaranya bergetar. "Aku ingin punya segalanya." Perempuan itu tersenyum, senyum yang indah sekaligus menakutkan. Semua ada harganya. Mang Ujang mulai melafalkan kota-kota asing. Bukan bahasa Sunda, bukan pula bahasa yang pernah Asep dengar. Tanah di bawah kaki mereka bergetar halus. Asep diminta mengulang kalimat demi kalimat, meski ia tak sepenuhnya mengerti maknanya. Setiap kata terasa berat saat keluar dari mulutnya, seperti mengikat sesuatu di dalam dirinya. "Ku terima kau sebagai pasangan lintas alam," ucap Asep dengan napas tersendat. "Dengan mahar, ketaatan dan jiwaku." Saat kalimat terakhir terucap, angin kembali bertiup kencang. Api kemenyan membumbung tinggi, lalu padam seketika. Perempuan itu mendekat. Begitu dekat hingga wajahnya hanya sejengkal dari Asep. "Mulai malam ini," katanya pelan, "kau milikku, dan aku akan membuka pintu rezekimu, selama kau tak lupa pada janji." Sentuhan dingin seperti embun menyentuh dahi Asep. Sekejap, penglihatannya gelap. Ketika ia tersadar, kabut mulai menipis. Perempuan itu telah perubahan itu datang terlalu cepat untuk disebut wajar. Belum genap seminggu sejak Asep turun dari pegunungan, sesuatu dalam hidupnya seperti dibalikkan paksa. Pagi pertama setelah akad, seorang kenalan lama datang ke rumah membawa kabar pesanan seragam dalam jumlah besar. 2 hari kemudian, menyusul pesanan lain lebih besar, lebih mendesak, dengan uang muka yang tak pernah Asep pegang sebelumnya. Ibunya terdiam melihat tumpukan kain di ruang tengah. "Dari mana ieu sadayana, Sep?" tanyanya ragu. "Rezeki, Bu," jawab Asep singkat. Ada getar aneh di suaranya, antara bangga dan takut. Asep mulai menyewa rumah kosong di belakang gang untuk dijadikan tempat kerja. Mesin jahit berdatangan, sebagian bekas sabajian baru dibeli tanpa ia benar-benar ingat dari mana uangnya berasal. Setiap kali ia membuka dompet, isinya selalu cukup, bahkan lebih dari cukup. Orang-orang mulai memanggilnya Bos Asep. Kata itu terdengar asing di telinganya,
tapi juga memabukkan. Ia berjalan lebih tegak, bicaranya lebih tegas. Tetangga yang dulu memandangnya sebelah mata kini menyapa dengan senyum berlebihan. Bahkan ketua RT mulai sering mampir, menanyakan perkembangan usaha. Namun bersama rezeki itu, keanehan ikut tumbuh diam-diam. Mesin-mesin jahit di tempat kerjanya sering menyala sendiri sebelum subuh. Benang bergerak, jarum naik turun, seolah ada tangan tak kasat mata yang bekerja lebih rajin dari manusia manapun. Saat Asep datang pagi-pagi, hasil jahitan sudah menumpuk rapi, padahal malam sebelumnya semua pekerja sudah pulang. Anggap woi berkah, kata Asep pada dirinya sendiri. Meski hatinya berdebar setiap kali melihat hal itu, para pekerja mulai mengeluh. Ada yang merasa pundaknya berat tanpa sebab, Eda yang tiba-tiba pingsan saat lembur. Seorang perempuan muda menangis histeris, mengaku melihat bayangan hitam duduk di antara deretan mesin jahit. Asep menenangkan mereka dengan uang lembur dan janji bonus. Aneh ya, setiap kali ia mengucapkan janji itu, selalu ada uang untuk menepatinya. Seolah sesuatu di balik layar memastikan tak ada satupun permintaan yang tertunda. Tapi malam-malam Asep tak lagi tenang. Ia sering terbangun menjelang dini hari. Tubuhnya dingin, dadanya sesak. Dari sudut kamar, ia merasa ada yang memperhatikannya. Kadang ia mencium aroma yang sama seperti malamaka tanah basah dan bunga layu. Dan dalam setengah sadar, ia mendengar suara perempuan itu. Kau bekerja terlalu pelan, bisiknya suatu malam. Pesanan tak boleh berhenti, bisik di malam lain. Asep mulai jarang tidur, matanya cekung, wajahnya pucat, tapi usahanya justru semakin besar. Truk kain datang silih berganti. Konveksi kecilnya tumbuh seperti makhluk hidup yang rakus, tak pernah puas. Ibunya semakin sering memandangnya dengan cemas. Sep, iyo lain cara orang hirup, katanya suatu malam. Ibu siun. Asep membentak tanpa sadar ibu Teo Inggaktus. Salila yo orang susah, ayo naya jalan. Ibu malah siun, katukan. Itu menggantung berat di udara. Ibunya terdiam, matanya berkaca-kaca. Sejak malam itu, jarak di antara mereka terasa lebih jauh dari sebelumnya. Di tempat kerja, noda-noda aneh mulai muncul di kain, seperti bekas cairan kecoklatan yang tak bisa dicuci. Saat disentuh, baunya amis, membuat perut mual. Asep menyuruh pekerja membuang kain itu. Tapi keesokan harinya noda serupa muncul lagi, di gulungan yang berbeda. Suatu malam, Asep lembur, sendirian. Lampu redup mesin-mesin berderet sunyi. Saat ia hendak mematikan listrik, salah satu mesin bergerak sendiri. Perlahan, teratur, seolah sedang menjahit sesuatu yang tak terlihat. Di belakang mesin itu, Asep melihat bayangan perempuan, berdiri, rambut panjangnya menutupi punggung. Tubuhnya samar seperti asap. Kau janji. Suara itu terdengar lembut tapi dingin. Aku membantumu. Jangan biarkan mereka menghentikan aliran ini. Asep mundur, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aku cuma mau hidup layak, katanya lirih. Bayangan itu mendekat, hingga jarak mereka hampir menyatu. Dan kau sudah mendapatkannya. Tapi rezeki ini hidup dari ketaatan, dari perhatianmu padaku. Bayangan itu menghilang, meninggalkan keheningan yang menekan. Keesokan paginya, kabar buruk datang. Seorang pekerja dilarikan ke rumah sakit setelah kesurupan hebat. Mulutnya komet-kamit menyebut nama Asep berulang-ulang. Suaranya bukan suaranya. Sendiri, di tengah hiruk-pikuk itu, Asep berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya sejak akad, sebuah kesadaran menembus kebanggaannya. Kekayaan ini bukan sekadar hadiah. Ia adalah makhluk yang harus terus diberi makan. Dan Asep tanpa sepenuhnya ia sadari sudah menjadi bagian dari rantai itu. Hilang. Tanah lapang kembali sunyi. Tapi rasanya tak lagi sama. Ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang kini bersemayam di dalam dirinya. Mang Ujang berdiri dengan wajah pucat. Gus Rengse, katanya lirih. Tia Yona, hirup anjen moal sarwa dewi. Asep bangkit perlahan. Tubuhnya dingin, tapi di dadanya ada rasa hangat yang asing seperti api kecil yang baru saja dinyalakan. Jauh di dalam hatinya, sebuah suara berbisik puas. Akad itu telah sah, dan tanpa ia sadari sepenuhnya, Asep baru saja menyerahkan lebih dari sekadar masa depannya. Sejak kejadian kesurupan itu, nama Asep tak lagi disebut dengan nada kagum semata. Di balik punggungnya, para pekerja mulai berbisik. Ada yang mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Ada pula yang bertahan karena kebutuhan. Tapi wajah mereka menyimpan ketakutan yang sama. Konveksi itu tetap ramai oleh mesin dan kain. Namun suasananya berubah dingin. Seolah ada mata lain yang selalu mengawasi. Asep merasakannya setiap hari. Ia mulai mendengar langkah kaki mengikuti kemanapun ia pergi di lorong sempit pabrik, di kamar mandi, bahkan di rumahnya sendiri. Saat ia menoleh, tak pernah ada siapa-siapa. Tapi perasaan itu nyata, berat, dan menekan dada. Yang paling membuatnya gelisah adalah perubahan pada dirinya sendiri.
Asep menjadi mudah marah. Hal-hal kecil bisa membuatnya membentak pekerja. Setiap ada perempuan yang tertawa atau berbicara akrab dengannya, perasaan hangat itu hanya bertahan. Sebentar sebelum digantikan oleh rasa mual dan dingin yang menjalar dari tengkuk ke punggung. Suatu siang, seorang pemasok kain membawa putrinya yang masih muda. Gadis itu ramah, senyumnya tulus. Mereka berbincang sebentar, tertawa ringan. Untuk sesaat, Asep merasa seperti manusia biasa lagi. Malamnya, hujan turun deras. Asip dengan dada sesak. Lampu kamar berkedip lalu padam. Dalam kegelapan, udara menjadi sangat dingin. Ia mencium aroma yang kini sudah terlalu ia kenal. Dari sudut kamar, bayangan itu muncul lebih jelas dari sebelumnya. Perempuan itu duduk di tepi ranjangnya. Wajahnya kini tak lagi sepenuhnya samar. Cantiknya menusuk, tapi matanya hitam pekat, tanpa pantulan cahaya. Rambutnya menjuntai sampai lantai, seolah tak pernah tersentuh angin. "Kau berbicara dengan perempuan lain," katanya tenang. Tapi suaranya mengandung sesuatu yang membuat jantung Asep bergetar ketakutan. "Aku cuma urusan kerja," Asep mencoba berdalih, meski suaranya gemetar. Perempuan itu tersenyum tipis, senyum yang sama seperti malam akad. "Kau lupa siapa istrimu?" Kata itu menghantam kesadarannya. Istri? Selama ini Asep berusaha menghindari penyebutan itu, seolah dengan menolak kata tersebut, perjanjiannya bisa diperkecil. Tapi malam itu, kata itu menggantung nyata di udara. "Aku sudah memberimu segalanya," lanjutnya. "Kekuasaan, uang, nama, yang kuminta hanya kesetiaan." Tangan dinginnya menyentuh dada Asep. Seketika tubuh Asep lemas, seperti kehilangan tenaga. Di kepalanya muncul bayangan-bayangan aneh, mesin jahit bergerak sendiri, kain berlumur noda, para pekerja menunduk ketakutan. Semua itu berputar cepat, membuatnya hampir pingsan. "Kau milikku," bisik perempuan itu. "Jangan membuatku sembuh." Keesokan harinya, musibah datang beruntun. Gadis pemasok kain itu jatuh sakit mendadak. Dokter tak menemukan penyebabnya. Seorang pekerja perempuan terjatuh dari tangga tanpa sebab jelas, kakinya patah. Mesin jahit baru rusak sebelum sempat dipakai, seolah dipelintir dari dalam. Ace mulai mengerti polanya. Setiap kali ia mencoba hidup normal, setiap kali ia mendekat pada perempuan manusia, selalu ada balasan, cepat, kejam, tanpa peringatan. Ibunya menjadi korban berikutnya meski tidak secara langsung. Suatu sore, ibunya terpeleset di dapur. Tak parah, tapi cukup membuatnya terbaring lemah. Saat Asep menunggui, ia melihat ibunya menatap sudut ruangan dengan mata ketakutan. "Asep," bisiknya. "Ibu sering ningali ayah nu nangtung di gigi reon anjen. Rambutnya panjang." Asep menunduk, tangannya gemetar. "Ibu cap," katanya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Ibunya menggenggam tangannya kuat. "Lamun iyo jalan salah, Yurion Ayona KNH, ibu leuwih milih miskin tibatan leungit anjen." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun. Malam itu, Asep duduk sendirian di pabrik. Lampu di mak ketenangan itu ternyata hanya jeda. Beberapa minggu setelah Asep mengucapkan kepatuhan, usaha konveksinya mencapai puncak yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Kontrak besar datang dari luar kota. Jumlah nol di belakang angka terus bertambah. Namanya mulai dikenal di kalangan pengusaha tekstil Bandung. Ia diundang ke pertemion-pertemion penting, duduk sejajar dengan orang-orang yang dulu hanya bisa ia lihat dari jauh. Namun bersamaan dengan itu, mimpi-mimpi Asep berubah. Jika dulu perempuan itu datang dengan bisikan lembut, kini ia hadir dengan tatapan dingin dan tuntutan yang tak lagi disamarkan. Dalam tidurnya, Asep melihat pabriknya, berdiri di atas tanah merah basah. Kain-kain berubah menjadi daging, dan mesin jahit meneteskan cairan hitam seperti darah. "Aliran ini butuh pengikat," kata suara itu dalam mimpinya, dan pengikat selalu meminta ganti. Asep terbangun dengan teriakan tertahan. Tenggorokannya kering, dadanya sesak. Ia tahu, cepat atau lambat, kalimat itu akan berubah menjadi kenyataan. Tanda-tandanya mulai muncul di dunia nyata. Mesin jahit yang biasanya bergerak sendiri kini sering macet, seolah menolak bekerja. Pesanan mendadak tertunda, benang sering putus tanpa sebab. Para pekerja kembali jatuh sakit satu persatu, dengan gejala yang mirip lemas, tatapan kosong, dan demam yang tak bisa dijelaskan. Asep mencoba mengabaikannya, menutup semua dengan uang dan janji. Tapi setiap malam, tekanan di dadanya semakin berat. Perempuan itu kini tak hanya muncul di sudut ruangan, tapi berdiri tepat di hadapannya. "Waktumu memilih," katanya suatu malam. Suaranya datar. "Kau ingin aliran ini terus hidup, atau kau ingin semuanya berhenti? Apa maksudmu?" tanya Asep, meski ia sudah tahu jawabannya. Perempuan itu tersenyum, kali ini tanpa keindahan. "Persembahan," kata itu menggantung,
berat dan mematikan. Dulu cukup niat dan ketaatan. Lanjutnya, sekarang aliran ini sudah besar. Ia butuh penguat, sesuatu yang dekat denganmu, sesuatu yang bernilai. Asep menggeleng keras. Tidak, aku tidak pernah janji soal itu. Perempuan itu mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari Asep. Kau janji memberikan dirimu dan segala yang melekat padamu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Asep benar-benar melawan. Ia mengurung diri di kamar, membaca doa dengan suara gemetar, mencoba menolak panggilan yang kini berubah menjadi tekanan brutal. Tapi setiap ayat yang keluar dari mulutnya terasa berat, seolah ada yang menahan lidahnya. Keesokan harinya, musibah datang sebagai peringatan. Seorang pekerja senior, orang pertama yang membantunya sejak konveksi itu, berdiri meninggal mendadak di tempat kerja. Tubuhnya ditemukan tergeletak di antara mesin. Wajahnya pucat membiru, mata terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Tak ada luka, tak ada sebab medis yang jelas. Asep berdiri terpaku di tengah kekacauan, telinganya berdenging. Di antara teriakan dan tangisan, ia mendengar bisikan itu, jelas di telinganya. Ini hanya pengingat. Malamnya, Asep mendatangi Mang Ujang dengan wajah hancur. Ia berlutut, tak peduli lagi pada gengsi atau kekayaan. Mang, kumaha carana Yuryon? Suaranya pecah. Abdi salah. Mang Ujang menatapnya lama, wajahnya muram. Ti mimiti akad, anjem ges, jadi bagian tina perjanjian. Niu datang ayona lain deui cobaan. Tapi panagihan, ayah jalan. Asep memohon. Mang Ujang menggeleng pelan. Ayah, tapi hargana. Luwini anjeun kudu siap kaleungita naon, nu paling anjeun jaga. Wajah ibunya langsung terlintas di benak Asep. Lututnya lemas, tubuhnya gemetar hebat. Lamun hentau, tanya Asep hampir tak bersuara. Mang Ujang menarik napas panjang. Maran, ha bakal milih sorangan. Sejak hari itu, Asep hidup dalam ketakutan konstan. Setiap dering telepon membuat jantungnya berhenti. Setiap pekerja yang izin sakit membuatnya was-was. Ia mulai menjauhi ibunya. Takut kedekatan itu justru membuatnya menjadi sasaran. Namun menjauh tak membuatnya aman. Suatu malam listrik rumah padam total. Dalam gelap, Asep mendengar suara langkah menuju kamar ibunya. Ia berlari. Jantung hampir pecah. Di ambang pintu, ia melihat sosok perempuan itu berdiri, membelakangi ranjang ibunya yang terbaring lemah. Belum dia, kata perempuan itu, seolah membaca pikirannya. Tapi waktunya hampir. Asep jatuh tersungkur. Air matanya mengalir deras, bercampur rasa bersalah dan putus asa. Untuk pertama kalinya sejak ia memilih jalan pintas itu, Asep benar-benar sadar, kekayaan ini bukan lagi soal dirinya. Ia telah membuka pintu, dan kini sesuatu dari balik pintu itu mulai mengambil apa yang ia cintai. Sedikit demi sedikit, hingga tak ada lagi yang tersisa. Tikan satu persatu. Mesin-mesin diam, tapi keheningan terasa palsu. Ia tahu, ia tak pernah benar-benar sendirian lagi. Aku nurut, ucap Asep akhirnya dengan suara lirih. Aku janji. Angin dingin berembus pelan, seolah menjawab. Dari pantulan kaca mesin jahit, Asep melihat sosok perempuan itu berdiri di belakangnya, tersenyum puas. Sejak malam itu, teror mereda sementara. Usaha Asep kembali stabil, bahkan meningkat. Tapi harga yang harus ia bayar semakin jelas. Hidupnya tak lagi milik dirinya sendiri. Ia kaya, berkuasa, dan ditakuti. Namun di balik semua itu, Asep resmi menjadi suami bagi istri yang tak pernah bisa disentuh. Dan setiap langkahnya kini diawasi oleh kecemburuan dari alam yang tak kasat mata. Sejak malam hampir direnggutnya ibunya, Asep hidup seperti bayangan dirinya sendiri. Ia jarang pulang ke rumah. Lebih sering menghabiskan malam di konveksi yang kini terasa seperti makam raksasa penuh mesin. Kekayaan yang dulu ia banggakan kini hanya angka tanpa makna. Setiap sudut bangunan itu mengingatkannya pada harga yang terus ditagih. Ibunya semakin lemah, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya sering menatap kosong ke arah yang sama, sudut rumah yang selalu dingin meski Shanghai. Asep menyewa perawat, memanggil ustadz, bahkan membawa ibunya ke dokter terbaik. Tapi hasilnya nihil. Semua mengatakan hal yang sama. Tak ada penyakit yang bisa dijelaskan. Suatu malam, ibunya memanggil Asep mendekat. Genggaman tangannya lemah, tapi tatapannya jernih. Sep, bisiknya. Ibu Teolila Deoi, ulah ngomong gitu bu. Suara Asep pecah. Asep bakal bereskeon sadayana. Ibunya tersenyum tipis. Anjeun tu kudu jadi jalma bunghar lamun kudu kaleungitan diri sorangan. Kata-kata itu seperti pisau yang diputar perlahan di dada Asep. Malam itu juga, Asep kembali mendatangi Mang Ujang. Kali ini dengan niat yang lebih nekat dari sebelumnya. Mun kudu mayar kusagalana, abdi siap,
kata Asep dengan mata merah. Asal Ibu Salamet, Mang Ujang menatapnya lama, seolah melihat sesuatu yang sudah hampir putus. Akad kawin lintas alam lain, hutang biasa Sep. Eta nikah, ayah hak jengga wajiban, ayah cara bikin megat keunana. Tanya Asep putus asa. Mang Ujang terdiam lama sebelum akhirnya bicara. Ayah ritual pamutus, tapi jarang pisan. NU hasil, jung biasana, NU dibebaskan, ukur awakna, lain nasibna. Mereka sepakat melakukan ritual itu di tempat akad pertama kali, tepat saat malam Jumat Kliwon berikutnya. Waktu yang tersisa hanya 3 hari. Hari-hari itu menjadi hari terpanjang dalam hidup Asep. Usahanya mulai runtuh dengan cepat, seolah kekuatan yang menopangnya sengaja ditarik. Kontrak dibatalkan, mesin rusak total, truk pengangkut kain terguling di jalan tanpa sebab jelas. Nama Asep yang dulu dilulukin, kini dibicarakan dengan nada curiga. Malam ritual pun tiba. Asep kembali berdiri di tanah lapang itu. Pohon masih berdiri, tapi kini terlihat lebih gelap, lebih besar, seolah tumbuh dari rasa takutnya sendiri. Kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Mang Ujang menggambar lingkaran di tanah, menaburkan doa dan rajah dengan tangan gemetar. Lamun maneh ragu sayutik we, kata Mang Ujang pelan. Anjuna bakal nyokot leuwih tinu maneh siapken. Asep mengangguk. Abdi itu ragu. Ketika ritual dimulai, angin berputar kencang. Dari balik kabut, perempuan itu muncul kini tak lagi samar. Wujudnya utuh, indah, dan mengerikan. Matanya menatap Asep dengan campuran kemarahan dan kepemilikan. Kau ingin pergi? Tanyanya dingin. Setelah semua yang kuberikan, aku salah, jawab Asep dengan suara bergetar. Ambil semuanya, hartaku, usahaku, tapi lepaskan. Kellyord. Perempuan itu tertawa pelan, tawa yang membuat tanah bergetar. Kau masih belum mengerti. Yang paling kuinginkan adalah kesadaranmu. Ia melangkah ke dalam lingkaran. Rajah di tanah mulai retak satu persatu. Mang Ujang berteriak melantunkan doa terakhir. Cahaya samar muncul, tapi cepat meredup. Asep! Teriak Mang Ujang. Pilih Ayona! Dalam kepanikan itu, Asep merasakan sesuatu tercabut dari dalam dirinya, ambisi, kemarahan, dan rasa iri yang dulu membawanya ke tempat ini. Ia berteriak, bukan karena sakit fisik, tapi karena kehilangan jati diri. Perempuan itu berhenti, menatapnya. Lama. Baik, katanya akhirnya. Aku lepaskan ikatan harta. Tapi ikat waktu berjalan, tapi tak pernah banner-banner bergerak maju bagi Asep. Konveksi yang dulu berdiri megah kini tinggal bangunan kosong. Mesin-mesin jahit berdebu, berkarat, sebagian tak lagi utuh. Nama Asep perlahan menghilang dari percakapan para pengusaha. Tak ada yang bertanya kemana perginya keberuntungan yang dulu begitu deras. Seolah semua sepakat melupakan. Ibunya selamat. Tubuhnya memang tak pernah kembali sepenuhnya pulih, tapi napasnya masih ada. Setiap pagi ia duduk di kursi dekat jendela, menatap gang sempit yang dulu menjadi saksi kehidupan sederhana mereka. Asep merawatnya dengan penuh perhatian. Tek lagi mengejar apapun, tak ada ambisi, tak ada iri, tak ada marah. Hanya rutinitas hampa yang dijalani tanpa perasaan. Itulah yang baru ia sadari kemudian perasaan itu hilang. Asep tak lagi bisa banner-banner sedih atau bahagia. Saat ibunya tersenyum, ia membalas dengan senyum yang terasa dipinjam. Saat hujan turun, ia hanya menatap tanpa kenangan. Di dalam dadanya, ada ruang kosong, sunyi, tapi bukan damai. Kadang, tetangga lama menyapa. Syukur Ayona leuwih tenang Sep, kata mereka. Asep hanya mengangguk. Malam-malamnya selalu sama. Tepat menjelang dini hari, saat dunia berada di antara tidur dan terjaga, suara mesin jahit terdengar pelan. Bukan dari luar, bukan dari bangunan konveksi, melainkan dari dalam kepalanya sendiri. Ritmenya teratur, menenangkan, sekaligus mengerikan. Suatu malam ia bercermin lebih lama dari biasanya. Di pantulan kaca, wajahnya tampak utuh. Tapi jika ia menatap terlalu lama, ada sesuatu yang tak sinkron. Tatapannya kosong, terlalu dalam. Sesaat, bayangan perempuan itu muncul di belakangnya, bukan sebagai wujud, melainkan sebagai keberadaan. Kita masih terikat. Suara itu tak lagi terdengar di telinga, tapi langsung di dalam benaknya. Asep tak terkejut. Ia sudah lama menunggu kalimat itu. Apalagi yang kau mau? Tanyanya datar. Tidak ada, jawab suara itu lembut. Kau sudah memberikannya. Asep menutup mata. Saat membukanya kembali, bayangan itu lenyap, tapi ruang kosong di dadanya terasa semakin nyata. Beberapa bulan kemudian, konveksi itu dijual. Tanah dan bangunannya laku dengan harga tinggi. Lebih tinggi dari seharusnya. Uang itu cukup untuk hidup tenang hingga tua. Orang-orang menganggap Asep beruntung bangkrut tapi tetap kaya. Mereka tak tahu,
Setiap lembar uang yang ia pegang terasa dingin. Ibunya wafat dengan tenang suatu subuh. Tak ada teror, tak ada bayangan. Hanya napas terakhir dan senyum kecil di wajahnya. Asep menangis, atau setidaknya tubuhnya mengeluarkan air mata. Di dalam dirinya tak ada gelombang apapun. Di malam ke-40, Asep duduk sendirian di bekas pabrik konveksi. Mesin-mesin tua masih berjajar, diam seperti saksi bisu. Ia menyalakan satu lampu kecil. Tiba-tiba, salah satu mesin bergerak. Pelan, teratur. Asep tak mundur. Ia berdiri, menatapnya. Dengan wajah kosong. Di pantulan besi mesin itu, ia melihat dirinya dan di balik matanya ada kilau asing yang bukan miliknya. "Aku sudah siap," ucap Asep lirih. Mesin berhenti. Di keheningan itu, Asep akhirnya mengerti sepenuhnya arti akad yang dulu ia ucapkan. Ia memang tak lagi miskin, ia tak lagi dikejar tumbal. Tapi yang dilepaskan malam ritual itu bukanlah hukuman melainkan kemanusiaannya sendiri. Asep tetap hidup, tetap bernafas, tetap kaya. Namun sejak akad itu, ia hanyalah wadah yang berjalan, tempat sesuatu dari alam lain bersemayam dengan tenang. Dan di gang sempit Ciburial, setiap kali malam terasa terlalu sunyi. Orang-orang bersumpah masih mendengar suara mesin jahit bekerja. Padahal tak ada lagi tangan manusia yang menggerakkannya. Jiwa. Tetap ada. Kabut pecah. Angin berhenti. Asep terjatuh ke tanah. Pingsan. Saat ia terbangun, fajar mulai menyingsing. Mang Ujang terduduk lemas. Wajahnya pucat seperti orang baru kembali dari kematian. "Gus Rengse," katanya lirih. "Tapi hentau sakumaha anu maneh harepkeun." Asep pulang dengan tubuh gemetar dan hati kosong. Konveksinya benar-benar runtuh. Semua habis, seolah tak pernah ada. Tapi ibunya masih bernapas. Di tengah kelegaan itu, Asep tak menyadari satu hal. Setiap malam, saat ia menutup mata, ada sepasang mata gelap yang tetap terjaga di dalam dirinya, menunggu waktu yang tepat untuk menagih bagian terakhir.